أحب الوفاء بشتى الصور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Tayyib ayyuhatullah kaifa halukum? Alhamdulillah kullukum bi khair. Tayyib hayya nabda dirasana al-yawm bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga studi kita dalam mata kuliah Ushulul Tarbiyah diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pertemuan yang mulia ini, sebelum kita melanjut kepada mata kuliah kita, alangkah baiknya kita murojaah, mereview materi yang telah kita pelajari di pekan yang lalu. Baik, rihatulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pekan yang lalu kita telah membahas tentang sistem pendidikan nasional, yang mana di dalamnya kita telah membahas 3 poin penting. Apa itu? Betul. Yang pertama kita bahas tentang jalur pendidikan nasional. Dan yang kedua kita bahas tentang apa? Iya, setelah jalur kita bahas tentang jenjang pendidikan. Dan yang terakhir kita bahas pula tentang jenis-jenis pendidikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui bahasa yang telah kita kaji baik dari aspek jalur, jenjang dan jenis pendidikan dalam Sikdisnas, itu menjadi kita lebih memahami tentang pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Baik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjut kepada mata kuliah kita dalam materi yang baru di kesempatan hari ini, yakni PAI dalam Sisdiknas. Apa materi kita? Iya, PAI dalam Sistem Pendidikan Nasional. Yuwafila azanillahu wa iyyakum ajmain. Ada hal penting yang harus kita pahami dan kita mengerti terhadap PAI dalam Sikdisnas, yang dengannya dapat membangun motivasi dan semangat juang kita. Kita ketahui PAI dalam Sikdisnas mulanya berawal dari dikotomi pendidikan, yang pada akhirnya kita semua beriring waktu dikotomi pun berlalu sehingga PAI menjadi bagian terpenting dari Sisdiknas. Iwafillah azanallahu wa iyyakum ajmain. Di dalam kesempatan yang mulia ini kita akan merinci apa kedudukan PAI dalam Sisdiknas. Secara umum, secara universal kita akan memahami sebagai berikut. Jadi, apa tadi? PAI dalam Sikdisnas. Secara umum, PAI memiliki 3 kedudukan. Memiliki berapa kedudukan? Betul, memiliki 3 kedudukan. Kedudukan yang pertama adalah PAI sebagai apa? Sebagai mapel. Jadi PAI dalam Sistem Pendidikan Nasional yang pertama sebagai mata pelajaran. Bahkan dalam Undang-Undang Sikdisnas yang kedua, nomor 20 tahun 2003, itu mengatur bahwa pemerintah di dalam hal ini mewajibkan untuk memuat mata pelajaran agama dalam seluruh jenjang pendidikan, baik dari pendidikan dasar, menengah ataupun perguruan tinggi. Wa fillah azanallahu wa iyyakum ajmain. Sehingga dengannya membangun semangat untuk kita berkarya, khususnya mahasiswa sebagai calon guru ataupun yang sudah menjadi guru. Ayo kita isi mapel PAI dengan semangat tadi mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia yang asasi, diantaranya tadi melahirkan iman dan takwa serta akhlak mulia sebagai asas dan nilai dari pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi jelas kedudukan PAI yang pertama sebagai apa tadi? Mata pelajaran. Baik,
kedua, PAI dalam Sikdisnas yaitu kedudukannya sebagai nilai. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai nilai. Betul. Jadi yang kedua, PAI kedudukannya sebagai nilai. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui PAI sebagai nilai, apa itu maksudnya? Apa itu orientasinya? Yang pertama, orientasinya PAI sebagai nilai itu bersinergi untuk melahirkan profil lulusan dari lembaga pendidikan yang memiliki spirit keimanan, spirit ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai manifestasi dari nilai-nilai agama. Jadi jelas ya. Jadi yang pertama, suborientasi dari PAI sebagai nilai tadi. Jadi mengarahkan profil lulusan yang agamis, yang senantiasa berakhlak mulia. Nah, yang kedua, dari PAI sebagai nilai itu menjadikan seluruh komponen mata pelajaran sama-sama menanamkan nilai-nilai agama. Jadi, dalam hal ini bahwa penanaman nilai agama, penanaman nilai akhlak bukan hanya bertumpu kepada guru PAI, tapi semuanya mata pelajaran, guru yang mengampu itu saling bersinergi menanamkan nilai-nilai agama. Entah nilai spiritual, keimanan, sosial, dan aspek-aspek yang lainnya. Nah, inilah tanggung jawab kita bersama. Sehingga ketika ada guru matematika, ada guru bahasa Indonesia, dan mapel-mapel yang lainnya, mereka tergerak untuk menanamkan nilai agama, maka insya Allah profil lulusan kita, iman, takwa, dan akhlak mulia sebagai basis dari tujuan nasional itu akan tercapai. Jelas ya? Nah, itu adalah poin dari aspek nilai. Kemudian poin yang ketiga dari PAI sebagai nilai adalah menghimbau kepada Tripusat Pendidikan. Siapa itu? Pertama adalah sekolah, kedua adalah masyarakat, dan ketiga adalah keluarga. Jadi PAI sebagai nilai ini adalah memacu, kemudian menghimpun seluruh Tripusat Pendidikan untuk saling bahu-membahu menanamkan nilai-nilai agama. Jadi dalam hal ini PAI bukan hanya bertumbuh kepada sekolah, PAI bukan hanya bertumbuh kepada lembaga pendidikan, tapi ayo masyarakat dan keluarga sama-sama saling bahu-membahu bersinergi menanamkan dan memupuk serta membangun nilai agama. Jelas semuanya? Nah, itu adalah dua kedudukan dari PAI. Yang pertama sebagai apa? Betul, sebagai mata pelajaran. Yang kedua adalah sebagai apa? Sebagai nilai. Baik, di bahasan yang terakhir, PAI dalam Sikdisnas adalah sebagai lembaga. Baik dalam bentuk lembaga formal ataupun lembaga non formal. Kita ketahui ihwafillah bahwa PAI dalam Sikdisnas itu sangat diperhatikan. Ya, tidak terkecuali maupun yang formal ataupun non formal. Dalam bentuk lembaga formal banyak menjamur madrasah-madrasah, baik madrasah yang dimiliki oleh pemerintah, madrasah negeri, ataupun madrasah yang dikelola oleh swasta. Ini sangat luar biasa. Ataupun dalam bentuk PAI lembaga non formal, hari ini menjamur berbagai bentuk pesantren, pondok, ataupun kutab-kutab yang hari ini menjamur. Mereka memiliki peran yang utama untuk melahirkan generasi-generasi Islam yang gemilang. Untuk itu, ayo kita menghimbau Bapak, Ibu sekalian yang hari ini kuliah, kemudian berkecimpung di dunia pendidikan, memerankan ya
Ketika sudah berada di lembaga pendidikan, baik non-formal ataupun formal, khususnya di lembaga tadi yang mengusung pendidikan agama Islam, mari kita wujudkan lembaga kita menjadi lembaga yang unggul. Unggul dalam imtihak ataupun iptek sebagai manifestasi dari nilai-nilai agama. Baik, iwafillah azanallah wa yakum azmain. Itulah materi penting kita tentang apa? PAI dalam sistem pendidikan nasional. Secara umum kita telah kaji, ada berapa kedudukannya? Iya, ada 3. Yang pertama PAI sebagai apa? Mata pelajaran. Dan yang kedua adalah PAI sebagai nilai. Dan yang ketiga adalah PAI sebagai lembaga pendidikan, baik formal ataupun non-formal. Yang pada akhirnya saya mengajak baik kepada diri saya atau mahasiswa, ayo kita menjadi bagian perbaikan dari generasi Islam dalam membangun kemajuan generasi-generasi kita sebagai bentuk implementasi dari PAI dalam sistem pendidikan nasional. Sehingga betul-betul kita dapat menghentaskan berbagai bentuk problematika, baik dari tawuran pelajar yang begitu banyak, kemudian pergaulan bebas yang begitu merebak. Maka dengan peran kita, mudah-mudahan itu akan menjadi solusi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk itu kita akhiri perkuliahan kita ini dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور